Salam matematika hebat. Anak-anak, hari ini Pak Guru akan mengajak anak-anak membahas tentang membandingkan pecahan. Nah, untuk memahami konsep membandingkan pecahan, Pak Guru akan memberikan ilustrasi gambar seperti berikut. Misalnya Pak Guru mempunyai sebuah lingkaran yang di sebelah kiri ini Pak Guru bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Maka satu bagian ini nilai pecahannya adalah 1/2. Begitu juga bagian yang lainnya. Kemudian Pak Guru mempunyai gambar yang lain dengan ukuran yang sama, dengan berbentuk lingkaran. Pak Guru bagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, setiap bagian dari lingkaran ini nilainya 1/4. Nah, semua bagiannya ini masing-masing 1/4. Nah, misalnya Pak Guru ambil satu bagian dari lingkaran yang gambar yang di sebelah kiri ini, Pak Guru ambil satu bagiannya, maka nilai pecahannya adalah 1/2. Perhatikan gambar berikut ini. Kemudian Pak Guru akan bandingkan dengan satu bagian gambar di sebelah kanan. Seperti ini, nilainya 1/4. Nah, dari gambar ini, kita bisa bandingkan bahwa gambar yang di sebelah kiri ini lebih besar daripada gambar yang di sebelah kanan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pecahan ini 1/2 ini lebih dari 1/4. Atau pecahan 1/2 lebih besar dibandingkan dengan 1/4. Nah, Pak Guru perjelas lagi dengan gambar berikut ini. Nah, pada gambar A ini, Pak Guru mempunyai dua buah segi 6 yang di sebelah kiri dan di sebelah kanan. Yang di sebelah kiri ini segi 6 dibagi menjadi 6 bagian sama besar, begitu juga dengan yang di sebelah kanan dibagi menjadi 6 bagian sama besar. Yang di sebelah kiri ini Pak Guru arsir sebanyak 3 bagian. Jadi nilai pecahannya adalah 3/6. Kemudian yang di sebelah kanan Pak Guru arsir 2 bagiannya. Sehingga nilai pecahannya adalah 2/6. Jika dibandingkan bagian yang diarsir yang di sebelah kiri dengan yang di sebelah kanan, maka dapat kita lihat yang di sebelah kiri ini bagian yang diarsirnya lebih besar atau lebih banyak dibandingkan dengan yang di sebelah kanan. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa pecahan 3/6 ini mewakili gambar yang di sebelah kiri lebih dari 2/6. Ini 2/6 ini mewakili gambar di sebelah kanan. Ini pecahannya 2/6. Begitu juga dengan gambar yang B yang di bawah. Ini adalah 1/4 bagian dari seluruhnya. Kemudian yang ini adalah 1/2 bagian. Dari gambar ini kita bisa lihat bahwa yang di sebelah kiri ini lebih kecil daripada yang di sebelah kanan. Sehingga kita nyatakan dalam pecahan 1/4 ini mewakili gambar yang di sebelah kiri lebih kecil atau kurang dari 1/2. 1/2 ini mewakili gambar yang di sebelah kanan. Nah, dengan ilustrasi-ilustrasi gambar yang Pak Guru sampaikan, anak-anak diharapkan sudah memahami konsep membandingkan pecahan. Ada pecahan yang lebih besar, ada yang lebih kecil, atau lebih dari dan kurang dari. Nah, setelah memahami konsep membandingkan pecahan, Pak Guru akan perkenalkan tanda untuk membandingkan pecahan. Tandanya bisa tanda sama dengan, bisa kurang dari atau lebih kecil seperti ini, yang di tengah-tengah ini, kemudian bisa lebih dari atau lebih besar, seperti gambar yang paling kanan. Apabila kita membandingkan pecahan tanpa gambar, misalnya pecahan itu berpembilang sama, kita akan sangat mudah membandingkan pecahan dengan memperhatikan hal berikut. Kita perhatikan dua pecahan berikut. 2/3 kita bandingkan dengan 2/4. Nah, dari kedua pecahan ini, kita bisa mengetahui bahwa bilangan yang di atas ini
atau pembilangnya adalah bilangan yang sama. Jadi pembilangnya sama. Maka untuk membandingkan kedua pecahan ini, kita fokuskan pada penyebutnya, yaitu 3/4. Apabila kita membandingkan pecahan yang berpembilang sama seperti ini, kita lihat penyebutnya, mana penyebut yang nilainya lebih kecil, angkanya lebih kecil, itulah merupakan pecahan yang lebih besar. Nah, dari kedua pecahan ini, karena pecahan yang di sebelah kiri ini 2/3, penyebutnya lebih kecil, maka pecahannya menjadi lebih besar atau lebih dari yang di sebelah kiri. Kenapa demikian? Karena begini konsepnya anak-anak. Misalnya kita memiliki dua benda, kita bagi menjadi 3. Nah, kita bandingkan dengan kita memiliki dua benda, kita bagi menjadi 4 bagian atau dibagi oleh 4 orang. Tentu yang di sebelah kiri ini mendapat bagian lebih besar atau lebih banyak karena hanya dibagi 3 dibandingkan dengan ini dibagi 4. Jadi bagiannya ini akan menjadi lebih sedikit atau lebih kecil sehingga pecahannya yang penyebutnya lebih kecil, nilai pecahannya lebih besar. Seperti itu. Dan ingat, kuncinya atau syaratnya adalah pembilangnya ini sama. Apabila pembilangnya sama. Nah, jadi kita hanya berfokus pada penyebutnya. Yang penyebutnya lebih kecil, itu merupakan pecahan yang nilainya lebih besar. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami anak-anak. Kemudian kebalikannya. Membandingkan pecahan berpenyebut sama. Seperti berikut ini. Kita perhatikan 1/4 dengan 3/4. Penyebutnya sama. Jadi kita hanya perlu berfokus pada pembilangnya yaitu 1/3. Bagaimana cara membandingkannya? Kita lihat pembilangnya. Pembilang yang lebih kecil, nilai pecahannya lebih kecil daripada pembilang yang lebih besar. Seperti itu. Ini akan sangat mudah apabila kita membandingkan pecahan yang berpenyebut sama. Kita tinggal berfokus pada pembilangnya. Pembilang yang lebih kecil tentu memiliki nilai pecahan yang lebih kecil. Kenapa demikian? Karena kita misalkan memiliki satu buah benda, kita bagi 4. Kita bagi dengan 4 orang. Kita bandingkan dengan kita memiliki 3 buah benda dan dibagi dengan 4 orang juga. Tentu yang satu benda ini dibagi 4 akan mendapatkan bagian yang lebih kecil atau kurang dari yang 3/4 ini. Seperti itu anak-anak. Cara membandingkan pecahan. Nah, mudah-mudahan konsep membandingkan pecahan anak-anak dapat pahami dan nanti dilatih di rumah. Nah, Pak Guru akan memberikan beberapa tugas untuk latihan. Nah, untuk pecahan yang pembilang dan penyebutnya berbeda, nanti akan Pak Guru pandu dengan video pembelajaran berikutnya. Untuk kali ini, sekian dulu pembelajaran konsep membandingkan pecahan. Semoga anak-anak dapat memahami dan terima kasih, tetap semangat belajar.